Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kisah misteri berikut adalah sebuah kisah tentang seseorang yang mengontrak sebuah rumah di mana ternyata setelah ganti kepemilikan, pemiliknya merupakan pelaku pesugihan dan nyaris satu persatu penghuni kontrakan meninggal dijadikan tumbal oleh pemilik kontrakan tersebut. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah misteri yang berjudul Nyaris Jadi Tumbal Pemilik Kontrakan. Sebuah cerita seram dialami oleh penghuni kontrakan yang terdiri dari 7 rumah yang saling bersebelahan dan terjadi pada tahun 2020 silam. Kisah ini diceritakan oleh seorang pria, sebut saja namanya Dimas. Dimas adalah salah satu penghuni yang menempati kontrakan horor itu dan mengalami kejadian seram di kontrakan tersebut. Suasana kontrakan awalnya nyaman, namun tiba-tiba berubah mencekam saat berganti pemilik. Konon sang pemilik baru sedang mencari orang untuk dijadikan tumbal pesugihan. Cerita ini dikutip dari kanal YouTube dengan nama Lentera Malam pada Jumat 11 Maret 2022. Dimas sebagai narasumber menceritakan gangguan yang dialaminya saat menempati kontrakan itu. Dimas beserta keluarga kecilnya baru saja pindah dan mengisi rumah kontrakan yang ke-6. Area kontrakan ini cukup besar dan asri. Bagian belakang terdapat lahan untuk menjemur. Depannya terdapat halaman yang berisi pepohonan dan ada 2 kolam yang tidak dipakai. Setelah pepohonan, di depannya juga ada rumah besar yang disebut dengan rumah induk yang sempat ditempati pemilik kontrakan sebelumnya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah itu, istri Dimas berkenalan dengan penghuni rumah nomor 7, sebut saja namanya Dini, seorang janda dengan 2 orang anak. Selang beberapa bulan, seluruh lahan area kontrakan beserta rumah induk tersebut dijual oleh pemiliknya dan dibeli oleh paman dari mendiang suami Dini, dan rumah induk pun menjadi kosong. Dimas adalah seorang pedagang di pasar yang selalu berangkat kerja pukul 3 subuh. Pada saat bulan ke-6 Dimas menempati rumah itu, di mana pemiliknya sudah berganti. Suatu hari tiba-tiba Dimas merasa hawa yang mencekam saat akan berangkat ke pasar. Meskipun Dimas tidak melihat apapun, namun anehnya dia merasa merinding dan seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Perasaan tidak enak itu terus Dimas rasakan setiap hari saat ia akan berangkat kerja. Namun, hawa tidak enak itu hanya terasa di dalam area kontrakan itu saja. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba lampu yang menerangi gerbang kontrakan mati dan tidak dapat diperbaiki lagi. Lalu hari-hari pun terus berlalu, kemudian penghuni kontrakan nomor 4 dan 5 pindah. Tak lama kontrakan nomor 5 ada yang mengisi, yaitu seorang perempuan, sebut saja namanya Ana. Setelah beberapa hari istri Dimas pun semakin akrab dengan Ana. Hingga masuk bulan ke-8, hawa terus terasa panas. Dan suatu malam, istri Dimas tiba-tiba mendengar suara hentakan kaki yang sangat kencang di atas atap. Sejak saat itu, hampir setiap hari terdengar hentakan kaki yang keras atau terdengar suara berisik yang berasal dari atas atap. Hingga suatu malam, saat ibu mertua Dimas menginap, dia melihat ada yang memainkan gagang pintu belakang. Setelah dicek ke belakang, tidak ada apapun. Keesokan harinya, adik ipar Dimas yang menginap, dan saat mandi pada tengah malam, adiknya mendengar suara perempuan tertawa kencang dari arah atas dan membuatnya ketakutan. Hingga akhirnya istri Dimas semakin merasa ketakutan dan meminta untuk pindah dari kontrakan itu. Namun Dimas belum dapat mencari kontrakan baru. Kemudian beberapa hari kemudian, penghuni rumah nomor 2, sebut saja namanya Nia, mengalami gangguan. Suami Nia jarang pulang sehingga Nia lebih sering tinggal di rumah sendirian. Pada malam sebelumnya Nia diteror oleh sosok pocong yang tiba-tiba muncul di depannya saat Nia sedang tidak bisa tidur pada malam hari. 3 hari kemudian Nia kembali mengalami gangguan. Pada malam hari, tiba-tiba muncul 4 kuntilanak berterbangan di atas langit-langit kamarnya sambil tertawa-tawa. Sontak Nia ketakutan dan berlari keluar rumah.
Suasana kontrakan pun semakin mencekam dan istri Dimas semakin mendesak untuk pindah. Akhirnya mereka mendapat kontrakan baru dan berhasil pindah dengan cepat. Ketika sudah pindah, istri Dimas masih berhubungan dengan salah satu penghuni kontrakan horor itu, yaitu Ana, penghuni rumah nomor 5. Menurut Ana, setelah keluarga Dimas pindah, ternyata penghuni kontrakan horor itu pun banyak yang pindah dan tersisa 3 rumah saja yang masih bertahan. Anehnya termasuk Dini sang keponakan pemilik kontrakan pun ikut pindah, hingga akhirnya diketahui yang menjadi target tumbal kontrakan mencekam itu adalah Ana. Para penghuni kontrakan yang pindah salah satunya adalah Dini, padahal dia diamanatkan mengurus kontrakan oleh pamannya. Anehnya, Dini pindah mendadak dan tanpa membawa barang apapun. Dini beserta anak-anaknya pindah hanya membawa baju yang menempel di badan mereka. Kemudian perabotan di rumahnya Dini berikan kepada Ana. Ana dengan senang hati menerimanya karena perabotan tersebut masih bagus seperti sofa, lemari, televisi, rice cooker, dan lain sebagainya. Selang beberapa hari, Ana menelpon istrinya Dimas. Saat itu ia sedang berada di kontrakan horor itu. Ana bermaksud menceritakan kekesalannya. Pasalnya saat Ana memberitahu kakaknya bahwa dia mendapatkan perabotan dari Dini, kakaknya langsung marah dan meminta barang-barang tersebut dibuang. Namun, tiba-tiba di tengah pembicaraan mereka, Ana mencium bau menyan yang menyengat, yang ternyata berasal dari sofa yang sedang ia duduki. Ana langsung mematikan telepon dan segera menghubungi kakaknya. Kemudian akhirnya, kakaknya mengatakan jika semua perabotan pemberian Dini itu diisi oleh makhluk halus. Ternyata kakaknya Ana memang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sehabis menelpon kakaknya, Ana langsung menelpon pacarnya. Ana merasa ketakutan karena ternyata perabotan pemberian Dini mengeluarkan bau menyan semua. Ana meminta pacarnya untuk memindahkan semua perabotan pemberian Dini ke rumah kontrakan Dini sebelumnya. Untungnya Ana masih memegang kuncinya. Setelah selesai dipindahkan, pacar Ana pun pulang. Saat Ana hendak beristirahat, namun anehnya, suasana di dalam kontrakan semakin terasa sesak. Ana pun keluar dan menggedor pintu rumah tetangganya. Ana menggedor rumah nomor 3 yang diisi oleh Nindi beserta keluarganya. Malam itu Ana berniat ikut menginap di rumah Nindi. Karena terdengar suara gaduh malam-malam, penghuni kontrakan nomor 4 yang diisi oleh Pak Danu beserta keluarganya dan bapaknya yang sudah cukup tua, bernama Pak Salim ikut keluar. Kemudian pada malam itu, meskipun sudah malam sekitar pukul 12 malam, mereka berkumpul dan saling berbagi cerita, dimulai dengan cerita yang Ana alami sebelumnya. Lalu tiba-tiba Pak Salim berkata, jika rumah induk sang pemilik kontrakan selalu ramai, namun kenapa para penghuni kontrakan tidak betah dan kerap mengalami gangguan? Sontak yang lain kaget, bagaimana mungkin rumah tersebut ramai? Rumah induk itu selalu gelap dan kosong sudah lama. Menurut Pak Salim, ia selama ini selalu melihat ada aktivitas di rumah induk pada malam hari. Rumahnya selalu terang dan ramai orang, bahkan seperti ada orang-orang yang sedang berpesta. Penghuni lain kaget dengan pernyataan tersebut, dan akhirnya pada malam itu, Nindi mengemukakan bahwa sebenarnya selama ini dia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Menurut penuturan Nindi, lampu di gerbang selalu mati dikarenakan ada sosok genderuwo tinggi besar yang berdiri tegak melebihi tiang lampu tersebut. Kemudian Nindi menceritakan suaminya Dini meninggal karena suatu kecelakaan. Namun kecelakaan tersebut bukan kecelakaan biasa. Kecelakaan suaminya Dini terjadi karena dijadikan tumbal pesugihan oleh pamannya sendiri yang saat ini menjadi pemilik kontrakan yang mereka tempati. Dan setiap beberapa tahun pamannya itu harus menyerahkan tumbal lagi. Dan ternyata target selanjutnya yang akan dijadikan tumbal adalah Dini. Namun ternyata Dini mengetahui hal tersebut, sehingga dia berusaha lari dan ingin memindahkan target tumbal itu pada orang lain yang berasal dari penghuni kontrakan tersebut. Dini ingin memindahkan target tumbal pesugihan itu kepada Ana.
Itulah alasan mengapa Dini memberikan perabotannya kepada Ana. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jalan yang harus mereka lakukan adalah pindah dari kontrakan tersebut agar tidak menjadi target tumbal selanjutnya. Namun tak semua penghuni kontrakan mampu untuk segera pindah, dan Ana berhasil pindah dari kontrakan mencekam itu, hingga akhirnya ia pun terbebas dari segala gangguan dan ancaman yang dialaminya. Lalu, siapakah yang akan menjadi target tumbal pesugihan selanjutnya? Wallahu a'lam. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.